Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Agus Pramono. Kita akan membahas tentang pengantar kuliah sesi kelima, yaitu komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Semoga teman-teman di rumah semuanya sehat-sehat dan tetap semangat. Ya, tetap di rumah saja. Ya, kalau terpaksa harus keluar, pakai masker dan jaga jarak. Ya, teman-teman, kalau kita baca buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens, ya, salah satu keunggulan spesies kita, spesies Sapiens ini adalah kita mampu melakukan komunikasi yang efektif. Nah, apa artinya? Ya, kita bisa menjelaskan atau mengkomunikasikan kepada spesies kita yang lain, ya, tentang sesuatu bukan hanya yang secara real itu terlihat ada, misalnya pohon, ya, batu atau air, ya. Tetapi kita juga bisa mengkomunikasikan sesuatu yang secara real itu tidak bisa dilihat oleh mata. Misalnya keinginan, cita-cita, angan-angan, imajinasi, dan itu yang kemudian mendorong kita, spesies kita pada waktu itu untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai mimpi-mimpi itu, angan-angan itu, imajinasi itu, sehingga kita bisa menjadi spesies yang maju daripada spesies yang lain dan bisa menguasai dunia, ya, sampai hari ini, ya. Mungkin kita bukan yang terkuat, ada spesies lain yang lebih kuat, tapi kita mampu bekerja sama dengan efektif sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang lebih karena kita memiliki kerjasama satu sama lain. Nah, kerjasama itu tidak bisa dihindarkan, bahkan sampai sekarang manusia terus bekerja sama dalam kelompok, dalam organisasi. Kalian juga coba diingat-ingat, pasti tergabung atau masuk dalam berbagai kelompok-kelompok kecil yang ada di sekitar kita. Apakah itu keluarga, ya, mungkin kelompok sahabat, ya, kalian mungkin punya 4-5 orang sahabat yang kemana-mana selalu barengan, ya, atau mungkin kelompok dalam mengerjakan tugas, ya, seperti yang saat ini kita lakukan, kita bagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok. Nah, bahkan juga mungkin organisasi, ya, tergabung dalam Karang Taruna, tergabung dalam organisasi kemudaan, bahkan juga tergabung dalam senat misalnya yang ada di kampus. Nah, berbagai kelompok dan organisasi itu memiliki aturan-aturan masing-masing. Berbagai kelompok dan organisasi itu memiliki tujuan dan arah yang ingin dicapai masing-masing. Sehingga dalam masing-masing bagian itu kita juga memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan peran yang kita miliki? Salah satunya adalah dengan mengetahui, mempelajari bagaimana seharusnya kita berinteraksi dalam masing-masing kelompok. Bagaimana seharusnya kita berkomunikasi dalam masing-masing kelompok. Terutama nanti ketika kita masuk dalam dunia kerja dan masuk dalam sebuah struktur organisasi di mana punya aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus mengetahui apa aturan-aturannya dan bagaimana bisa beradaptasi dengan itu sehingga peran kita bisa lebih optimal dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Yang pertama kita bahas tentang kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu adalah kelompok perorangan yang anggotanya relatif kecil dan dihubungkan oleh tujuan tertentu, dan di antara mereka itu memiliki derajat organisasi yang tertentu pula, ya. Nah, kalau kita uraikan dari definisi ini, ada beberapa yang bisa kita cermati. Yang pertama, kelompoknya harus kecil, ya. Kalau jumlahnya itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan, itu udah pasti bukan kelompok kecil, ya. Kelompok kecil itu mungkin masih jumlahnya masih belasan saja, itu masih bisa kita sebut sebagai kelompok kecil. Lalu yang kedua, di antara anggota-anggotanya itu bisa terhubung satu sama lain melalui saluran komunikasi yang ada. Misalnya bisa terkoneksi melalui email, melalui WhatsApp, melalui pesan SMS, ya, atau mungkin melalui bertemu langsung. Ya, intinya di antara mereka itu bisa terjadi pertukaran komunikasi, pertukaran informasi, ya, di antara kelompok kecil itu. Lalu yang ketiga, kelompok kecil itu biasanya diikat oleh tujuan tertentu. Ya, walaupun tujuannya itu bisa jadi tidak sama persis, ya. Misalnya dalam sebuah keluarga
ya, ada bapak, ibu, anak gitu ya, dan mungkin ada keponakan juga yang tinggal di situ. Masing-masing memiliki tujuan tertentu untuk berkeluarga, tapi secara umum ada tujuan-tujuan yang saling beririsan ya. Misalnya menjalin membawa keluarga ini untuk menjadi sejahtera gitu ya, atau membawa keluarga ini agar anak-anaknya bisa berhasil semua gitu ya. Demikian juga dengan kelompok-kelompok kecil yang lain. Misalnya ketika kalian bersahabat dengan beberapa orang, itu kan tujuannya tidak semuanya persis sama ya. Ada yang ingin mengisi waktu luang, ada yang memang suka berteman, ada yang suka menerima manfaatnya karena bisa saling bertukar atau berbagi sumber daya yang dimiliki dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir adalah di antara kelompok kecil ini memiliki derajat organisasi tertentu. Ya, di keluarga juga begitu kan, ada derajat organisasi tertentu walaupun itu bukan sesuatu yang rigid ya. Derajat organisasi ini sebenarnya apa? Sebenarnya menunjukkan adanya pembagian peran ya. Dalam sahabat saya kira juga begitu ya, walaupun sifatnya egaliter, sifatnya setara, tapi biasanya tetap ada pembagian peran ya, tetap ada pembagian peran yang berbeda satu sama lain. Nah itu kelompok kecil itu ciri-cirinya biasanya begitu. Nah tiap kelompok itu memiliki norma-norma yang dikembangkan sendiri dan berlaku spesifik di kelompok tersebut. Misalnya dalam sebuah kelompok kecil yang antar sahabat ya, yang isinya 6 atau 8 orang begitu, ada norma yang sudah disepakati, bisa eksplisit, bisa itu implisit ya, bahwa setiap orang yang sedang ulang tahun misalnya harus mentraktir sahabat yang lain. Nah itu ya. Nah ketika ada orang yang atau anggota kelompok yang tidak mematuhi itu, bisa jadi akan mendapatkan implikasi tertentu, mungkin disindir, ditegur, bahkan dalam kasus tertentu bisa saja dia mendapat sanksi yang atau perlakuan yang paling keras, misalnya dikeluarkan atau dikucilkan dari kelompok. Nah, aturan itu berlaku spesifik ya, hanya di kelompok itu sendiri gitu, belum tentu itu berlaku pada kelompok sahabat yang lain karena masing-masing kelompok bisa mengembangkan norma-normanya sendiri gitu. Misalnya juga dalam arisan ibu-ibu ya, arisan ibu-ibu ada norma bahwa setiap orang yang yang hadir dalam arisan misalnya harus membawa snack begitu ya, membawa snack buatan sendiri dan lain sebagainya, sehingga norma-norma yang dikembangkan itu ya memang harus dipatuhi oleh anggota kelompoknya. Nah, apakah norma itu akan selalu dipatuhi? Ya tergantung seberapa penting atau seberapa penting organisasi itu ya terhadap individu ya, seberapa penting arti organisasi itu terhadap individu ya. Penting atau tidaknya menjadi anggota sebuah kelompok ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah individu itu memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok dalam waktu yang berkesinambungan, yang secara kontinu ya. Jadi dia ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, semakin dia ingin menjadi bagian dalam jangka waktu yang panjang, maka semakin mudah dia untuk menerima dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di organisasi itu. Yang kedua adalah menjadi anggota organisasi itu sangat penting artinya buat seseorang ya. Misalnya begini, dalam arisan ibu-ibu tadi ya, misalnya dalam ibu-ibu itu mengembangkan koperasi simpan pinjam gitu ya, untuk bisa meminjam sesuatu atau meminjam uang dari kelompok kecil itu tadi, Anda harus menjadi anggota arisan atau pengurus kelompok itu yang secara intensif berhubungan secara reguler ya setiap bulan. Nah, karena ada makna pentingnya, maka keanggotaan di komunitas atau kelompok itu menjadi sangat penting buat saya atau seseorang itu, sehingga mau tidak mau dia akan lebih mudah untuk menerima dan beradaptasi dengan norma yang dikembangkan di kelompok arisan ibu-ibu itu. Ya.
Lalu yang ketiga adalah anggota kelompok itu memiliki kohesi sosial yang saling tergantung satu sama lain. Ya, masing-masing dari anggota kelompok itu memiliki sesuatu yang bisa dikontribusikan yang bermanfaat dengan orang lain. Saya butuh sesuatu dari si A, si B, tapi si D butuh sesuatu dari saya, si X dan si Z gitu ya. Jadi saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi ketika itu terjadi, maka keanggotaan di sebuah kelompok itu semakin penting juga, sehingga norma-norma yang ada di kelompok itu makin mudah dipahami, makin mudah untuk kita patuhi ya. Kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di situ. Misalnya dalam sebuah komunitas film itu ya, ada yang jago ngedit, ada yang jago pinter kamera, ada yang pinter mendirect ya, ada yang pinter sound system, ada yang pinter lighting. Nah, ini masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri yang tidak bisa jalan kalau tidak berkolaborasi satu sama lain. Nah, dalam situasi yang semacam itu, maka norma organisasi atau norma kelompok kecil maksud saya itu akan lebih mudah untuk diikuti oleh seseorang ya. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran ya. Jadi pelanggaran terhadap norma kelompok kecil itu mendapatkan tindakan yang tegas ya, yang objektif, tidak pandang bulu gitu. Nah, ketika ada orang melanggar, si A melanggar, dia mendapatkan hukuman tertentu. Si B melanggar, dia mendapatkan hukuman yang sama gitu ya. Jadi tidak pandang bulu dan dilakukan dengan tegas. Makin tegas, makin tidak pandang bulu, makin objektif, maka aturan itu akan lebih mudah untuk diikuti oleh anggota kelompoknya. Dalam sebuah kelompok kecil, individu memiliki perannya masing-masing. Ada 3 kelas umum peran individu dalam sebuah kelompok kecil. Yang pertama adalah peran tugas kelompok. Peran tugas kelompok ini terkait pada bagaimana kontribusi kita, bagaimana sumbangsi kita untuk membantu pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, lalu yang kedua adalah peran untuk membina dan mempertahankan kelompok. Nah, selain untuk mencapai tujuan, kelompok ini harus utuh, harus solid. Nah, kita juga punya peran sebagai individu di situ. Misalnya apa? Ya, menjaga solidaritas, menjalin hubungan baik, meningkatkan keakraban, membuat komunikasi lancar ya. Misalnya ada masalah, kita selesaikan, kemudian ada perselisihan, kita damaikan, kita mencari solusi. Itu bagian dari peran untuk membina dan mempertahankan kelompok. Agar apa? Agar kelompoknya tetap solid dan bisa makin kuat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah peran individu. Nah, peran individu ini adalah peran yang terkait dengan individu kita yang juga memiliki peran-peran lain di luar ya. Ya, jadi kita sebagai individu memiliki kesibukan, memiliki identitas, memiliki rutinitas, memiliki pekerjaan ya, dan lain-lain. Dan itu seringkali bersinggungan dengan 2 peran yang pertama tadi. Jadi seringkali bahkan peran individu ini justru bisa menghambat dua peran yang sudah ada tadi. Nah, jadi individu tidak bisa dipungkiri memiliki 3 peran itu, walaupun dia punya peran yang pertama, peran yang kedua, tapi dia juga punya peran yang ketiga. Dia sebagai seorang individu yang memiliki dunia di luar dari kelompok kecil tersebut. Selain 3 peran tadi, untuk melihat peran individu dalam sebuah kelompok, kita juga bisa melihat dari proses interaksinya. Paling tidak ada 4 ya proses interaksi yang bisa kita cermati. Yang pertama adalah kontribusi positif sosial emosional. Nah, ini bentuknya bisa berupa persetujuan ya. Kalau ada rapat, misalnya ada orang yang memberikan persetujuan, memberikan solusi, menghindari ketegangan, mendamaikan konflik. Nah, itu dinamakan kontribusi positif sosial emosional ya. Tapi ada juga yang dinamakan kontribusi negatif ya sosial emosional. Itu misalnya menunjukkan ketidaksetujuan ya, menolak ya, melakukan kritik ya, melakukan konflik misalnya. Itu
bagian dari kontribusi ya, tapi kontribusinya kontribusi negatif sosial emosional. Kemudian ada kontribusi yang berupa jawaban. Jadi ada kita bisa memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada, kita bisa menerangkan sesuatu yang misalnya belum jelas. Nah, itu bagian dari kontribusi dalam bentuk jawaban. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan ya. Jadi ada kontribusi paling nggak untuk menanyakan sesuatu, untuk meminta klarifikasi dan lain sebagainya. Nah, mana dari 4 kontribusi itu yang paling bagus? Saya kira masing-masing punya perannya, punya peran strategisnya masing-masing ya. Ya, kalau semua anggota itu selalu menunjukkan kontribusi positif, maka organisasi itu tidak ada yang memberikan suara yang berbeda ya. Kontribusi negatif sosial emosional belum tentu buruk ya. Kadang-kadang diperlukan suara yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ketidaksetujuan agar proses pengambilan sikap, pengambilan langkah yang diambil dalam sebuah kelompok itu memang benar-benar yang terbaik ya. Karena ada yang mengkritisi gitu. Kalau semuanya sudah dianggap benar, sudah dianggap baik, maka jangan-jangan memang anggota kelompok itu tidak bersungguh-sungguh ya dalam sebuah kelompok itu, karena ya udahlah apa aja terserah aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kontribusi negatif juga perlu ya dilakukan dalam sebuah kelompok. Nah, sekarang kita masuk dalam komunikasi organisasi ya. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan tertentu ya. Organisasi ini juga memiliki struktur baik itu formal ataupun informal ya. Macam-macam ya organisasi itu, misalnya tadi organisasi UKM ya, organisasi basket misalnya, kemudian organisasi senat ya, bahkan mungkin organisasi superhero ya. Ada Shield itu ya, yang punya tujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Ada Doctor Strange, ada Spider-Man, dan juga ada Iron Man ya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ah, masa sih? Very good. It totally works. Alright. Hai, Tony Stark. Our daddy mengoleh rasanya. Nah, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi, baik itu melalui kelompok formal maupun kelompok informal dalam organisasi. Nah, setiap organisasi memiliki cara atau mekanisme komunikasi yang berbeda-beda. Nah, misalnya organisasi yang satu ini. Nah, arus komunikasi dalam organisasi itu juga ada beberapa. Nanti ketika teman-teman sudah masuk dunia kerja akan melihat ya, ada struktur atau tingkatan jabatan ya dalam sebuah organisasi. Sehingga ketika antar struktur ini berkomunikasi juga memiliki cara dan gayanya masing-masing ya. Nah, yang pertama adalah komunikasi ke atas. Nah, ini komunikasi yang dilakukan antara struktur yang di bawah kepada struktur yang di atasnya. Biasanya bisa disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat atau email ya, atau salah satu cara yang lainnya adalah mengirimkan memo. Misalnya ada sebuah struktur tertentu yang meminta persetujuan struktur yang di atasnya. Untuk menyampaikannya secara resmi biasanya dikirimkan surat beserta memo apa yang diinginkan dari struktur yang di atasnya tersebut. Nanti struktur yang di atas atau jabatan yang lebih tinggi akan melihat apakah permintaan itu bisa disetujui atau tidak gitu. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah komunikasi ke bawah. Ini adalah komunikasi yang dilakukan struktur atas kepada struktur yang ada di bawahnya atau kepada stafnya. Nah ini ya, saya kira komunikasinya juga sama ya, bisa dilakukan secara langsung, melalui surat, melalui telepon ya. Tapi juga bisa melalui cara lain ya, yang tidak bisa dimiliki oleh struktur bawah kepada struktur atas, yaitu apa? Surat perintah ya, surat perintah misalnya ya, surat penugasan. Nah, biasanya juga dalam kedinasan itu ada yang dinamakan dengan disposisi. Misalnya ada undangan diberikan kepada jabatan tertentu, tapi karena pada saat yang bersamaan pejabat tersebut tidak bisa menghadiri karena ada urusan yang lain, tapi acara ini juga penting untuk dilakukan, maka pejabat tersebut bisa menuliskan disposisi dan memberikan disposisi itu kepada pejabat yang ada di bawahnya atau kepada struktur yang ada di bawahnya untuk melaksanakan itu. Nah itu namanya komunikasi yang dari atas ya, komunikasi ke bawah. Dan yang terakhir adalah komunikasi lateral. Ini komunikasi yang dilakukan antara anggota dalam sebuah organisasi yang levelnya setara ya, antar teman atau antar jabatan yang sama. Kalau sekarang masih ada eselon 4 ya, eselon 3 juga. Nah, itu antara eselon 4, antara eselon 3 atau antara anggota organisasi yang tidak memiliki jabatan. Nah, itu namanya komunikasi lateral. Nah, selain arus komunikasi organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya komunikasi organisasi itu juga bisa terjadi dalam ruang-ruang yang informal. Dia tidak selalu merupakan produk resmi dari organisasi, tapi menyebar dan diketahui oleh seluruh anggota organisasi melalui jalur-jalur yang tidak resmi ya. Nah, salah satunya yang dinamakan dengan kabar burung. Nah, kabar burung ini biasanya muncul karena ada beberapa sebab. Misalnya yang pertama adalah ada perubahan besar-besaran di sebuah organisasi tersebut. Misalnya ada pemimpin baru yang terpilih dan dia ingin melakukan perubahan besar-besaran di organisasi tersebut. Nah, itu biasanya memunculkan desas-desus, memunculkan spekulasi, memunculkan dugaan-dugaan. Ya. Yang kedua, kabarnya ini adalah sebuah kabar yang baru ya. Jadi ketika ada kabar yang baru, orang cenderung untuk membahas ini di luar informasi resmi yang ada di organisasi, sehingga orang juga memunculkan dugaan-dugaan, memunculkan spekulasi-spekulasi, dan spekulasi itu bisa jadi lama-lama dianggap sebagai sebuah informasi ya, padahal awalnya adalah spekulasi ya, spekulasi kemudian dibahas sampai ke orang tertentu itu jadi informasi, jadi seakan-akan sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, biasanya kabar burung ini muncul ketika anggota-anggota organisasi itu mudah untuk bertemu secara fisik ya. Mereka mudah bertemu secara fisik, mudah berinteraksi secara langsung, sehingga memungkinkan adanya pembahasan di luar informasi resmi itu. Nah, ketika masa PSBB ini ya hampir bisa dipastikan bahwa kabar burung di berbagai organisasi itu pasti akan berkurang, walaupun masih bisa ya dilakukan melalui grup-grup, melalui WhatsApp, melalui chatting dan lain sebagainya, tapi tidak akan seintens kalau pegawai-pegawai atau anggota organisasi itu bertemu secara fisik gitu. Dan yang terakhir, biasanya karena anggota-anggota organisasi atau pegawai-pegawai itu terdiri dari klik-klik tertentu ya. Klik-klik tertentu ini biasanya memiliki interestnya masing-masing ya. Kadang-kadang kelompok A memandang curiga kelompok B mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya, atau kelompok C misalnya mencurigai kelompok A dan B dan lain sebagainya. Jadi ketika ada klik-klik, ada kelompok-kelompok dalam sebuah anggota organisasi, itu biasanya menyuburkan adanya kabar burung. Karena apa? Karena masing-masing kelompok ini membahas sebuah informasi, membahas sebuah fakta itu dengan sudut pandang kelompoknya masing-masing, sehingga memunculkan kabar burung. Nah, sekian dulu pengantar kuliah kali ini. Kita akan bahas detailnya pada video conference ya. Selain itu juga seperti biasa,
masih ada materi-materi yang belum saya bahas semuanya di sini karena memang ada pembatasan ya. Saya tidak ingin membuat video yang terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video conference dan kuliah kita di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.